Begitu ditolak ya pertanyaan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali ini, mungkin kita sudah saatnya bersiap diri untuk menemui panggilan yang tiada satu orang yang hidup pun mampu mengelak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernama bas, setiap yang jiwa, setiap yang hidup pasti mengalami mati. Tidak ada cara dan jalan untuk kita tidak menempuh kematian itu. Karena itulah Al-Ghazali berkata kematian itu pasti dan dia sangat dekat dengan kita. Bukankah banyak di antara sahabat, saudara kita hari ini atau beberapa saat dia sangat bugar, sehat, kuat. Tapi kalau Allah sudah memanggilnya, hilang cepat sekali. Tapi betapa banyak juga orang yang sakit sudah lama, bergerak pun sudah nggak bisa, makan pun harus disuapi, buang air pun harus diceboki, masih bertahun-tahun dia memang masih. Dan inilah salah satu rahasia Allah. Mungkin kita kalau tahu bertahun lagi kita sudah mau mati, dari sekarang kita nggak kuat lagi makan. Mau beli baju baru pun sudah ada pengen lagi. Mau perbaiki rumah pun mau lebaran tak ada lagi. Tapi karena kita memiliki keinginan hidup selamanya dan kematian itu kita rasakan masih jauh dari kita, maka tidur kita masih cukup nyenyak, makan kita masih cukup enak. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Itu juga muridnya memberikan jawaban. Ada yang mengatakan planet Mars barangkali, atau alam seluruhnya. Tapi Al-Ghazali memberikan jawaban, yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Ayat Al-Quran memberikan penjelasan. Awalnya yang sudah berkata, walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ardh. Seandainya kebenaran tunduk kepada hawa nafsu, sungguh langit dan bumi akan hancur. Ini beberapa minggu belakangan daerah Buduan kita dengar ada masyarakat yang membakar dompet yang digunakan untuk mengambil emas atau mengeruk tanah dan mengambil emas yang sebelumnya pemerintah kita mengajak membasminya. Masyarakat menolak. Kenapa menolak? Karena merasa bahwa dompet dan eksploitasi terhadap emas itu memberikan kesejahteraan finansial atau memberikan sen bagi kehidupan mereka. Hanya karena satu masalah, karena sungai kemudian sudah tidak lembut lagi, sudah datang. Begitu datang air, banjir bandang, maka kemudian semua kekayaan mereka yang ada di rumah disapu bersih oleh banjir bandang itu. Akhirnya mereka apa yang mereka lakukan? Mereka tidak suka lagi dengan sebagian masyarakat yang mungkin belum seluruhnya ya, tidak menerima keberadaan dompet di daerah mereka. Artinya apa? Ini karena ingin hawa nafsu, ingin memperoleh yang banyak. Karena hawa nafsunya seperti itu, maka mereka melakukan eksploitasi atau eksplorasi atau pengambilan dari hasil-hasil bumi tanpa memperhitungkan dampak lingkungan dan akibat-akibat lain yang menyertainya. Katakanlah seperti banjir tadi, mereka sudah lama mengumpul hartanya, tapi begitu datang banjir, bisa dibayarkan mungkin elektronik nggak ada lagi yang bisa dipakai lagi.
Pakaian sudah banyak juga yang berbuang. Kalau kuku-kuku pun sudah mungkin nggak bisa lagi dimanfaatkan. Kenapa? Karena sudah terbenam oleh air. Ini sebuah gambaran betapa kemudian kalau seandainya nafsu manusia itu telah menjadi raja, kebenaran sudah tunduk kepadanya, maka bumi dan langit akan hancur. Atau boleh jadi nanti kita berikan perkembangan atau pengembangan pemahaman contoh pada asap saja gitu ya. Masyarakat kita Jambi namanya asap. Kenapa terjadi asap? Karena membakar hutan. Kenapa dibakar? Karena ingin berkebun, ingin mendapatkan yang banyak. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bukan hanya penerbangan yang terganggu, tapi pernapasan manusia barangkali dengan hewan lain juga akan terganggu. Kenapa terjadi? Karena manusia telah memperkuat hawa nafsu, telah mengagungkan hawa nafsu. Karena itu ilustrasi lain yang sering dikemukakan, bukankah kalau kita memperteruskan hawa nafsu kita, kemudian ayam umpamanya tidak ada lagi yang besar, sudah tinggal anak-anaknya hanya sebesar kepala tinju, karena kita pengen makan ayam. Kalau nafsu yang akan diperturunkan, itu akan kita potong dan akan kita makan. Persoalannya kemudian kenapa tidak kita lakukan? Karena masih ada akal kita yang memberikan saringan. Ya, kalau ayam kampung dipotong seperti itu, baunya pun masih tidak cocok, jadi tidak bagus. Oleh karena itulah ada ilustrasi, meskipun barangkali riwayatnya tidak terlalu kuat, bahwa dikala hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah, dia ditanyakan, siapa saya kata Allah dan siapa kamu? Nafsu berkata, saya, kamu. Artinya dia tidak bisa membedakan dirinya dengan Sang Pencipta. Lalu dia dimasukkan ke neraka beratus tahun, dikeluarkan dari sana, ditanya kembali, siapa saya dan siapa kamu? Ya, saya dan kamu. Dalam riwayat itu kemudian dia dilatih atau dimasukkan ke sebuah keadaan dengan kondisi lapar, atau dengan kata lain berpuasa. Maka dengan berpuasa inilah setelah beratus tahun kemudian hawa nafsu kembali ditanyakan oleh Allah, siapa saya dan siapa kamu? Lalu dia berkata, saya adalah hambamu dan Tuhan adalah Allah yang Maha Agung. Ini sebuah perlambang bahwa memang betapa untuk melakukan perbaikan atau pendidikan atau arahan pada hawa nafsu, pada hal-hal yang positif, tidak ada cara kecuali dengan melakukan puasa. Orang yang berpuasa akan sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa. Anak-anak istilahnya nggak sanggup ya, masuk ke kamarnya untuk makan roti gitu ya, dan kemudian keluar dari situ dia berkata dirinya masih puasa. Kalau memang dia sudah buka, dia katakan, nah, saya sudah tidak puasa lagi, tidak kuat. Betapa dia dalam berbagai keadaan merasa sangat dekat dengan pengawasan Allah. Jadi kalaulah kita mungkin ada kolam renang atau ada air gitu ya, ikan di dalam kolam itu, di dalam nggak ada, kita nyelam gitu, diminum agar seteguk, tidak ada yang tahu, ikan pun tidak tahu, air pun tidak tahu, sedikit ada yang berkurang.
karena dia meyakini bahwa dia dalam pengawasan Allah, maka hawa nafsu kemudian karena kondisi dia dilaparkan, dibatasi makanannya, maka kemudian dia menjadi yang mematuhi terhadap ajaran dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita selesaikan ke ujung menjadikan hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu mutmainnah, ya. Seperti digambarkan pada surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Tentu inilah harapan kita para sholihin dan sholihat. Terkait dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pahala puasa itu akan kita terima langsung dari Allah, ya, karena memang kita jika melakukannya betul-betul merasa terawasi, diawasi, dan tidak mau melakukan sedikit pun pelanggaran yang bisa merusak dari puasa kita. Bapak Ibu jemaah subuh Allah yang mulia, berkalilah dua pertanyaan kata saya sudah tidak pernah. Dan kata Pak Kiai dari katanya kultum kuliah 7 menit dia sudah lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita ilmu, karena ilmu itu akan, kalau tidak diulang dia akan hilang. Juga ilmu itu terjadi juga penukaran, atau yang lama bisa jadi hilang tapi datang yang baru. Hal lain bahwa majelis ilmu sangat mendapatkan penghargaan yang sangat besar dari baginda Rasulullah SAW, ya, sehingga memang kita walaupun 7 menit, walaupun 10 menit, tapi nilai ibadahnya melebihi barangkali Pak Kiai ada di sini 60 rakaat salat sunat, 23 rakaat saja kita sudah payah rasanya salat tarawih. Jadi ini kultum, hanya kultum begitu, tapi karena majelis ilmu, mengulang-ulang pelajaran, menambah ilmu, jadi akan mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang besar dalam hadis-hadis Rasul kita temukan. Bapak Ibu, demikian, berbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.